Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsun rahmatan lil alamin basyira wa nadhira lil muttaqin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi sajrati qata'aha min dhakhri dharik kanat tu'dhin nas, rawahu Muslim. Hadirin ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersua dengan rahmat Allah, dengan hidayah dan inayah dari Allah. Sesungguhnya tiadalah manusia itu bisa melakukan sesuatu melainkan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musibah yang terjadi pada diri pun kita ini itu karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Maka dari hal itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lupa diri kalau kita ini adalah hamba Allah. Kewajiban kita adalah beribadah, banyak-banyak bersyukur karena nikmat yang diberikan oleh Allah untuk beribadah, supaya kita tidak menjadi makhluk yang hina. Ihwatu iman, makhluk yang hina yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti halnya dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk karena mereka tahu kalau mereka itu hamba Allah, namun tidak mau menjadi hamba Allah. Mereka tahu itu adalah dosa, tapi mereka tidak mau meninggalkan dosa. Mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka menyembah Tuhan yang lain. Tuhan yang dibuat oleh nafsu, bukan Tuhan yang menciptakan diri kita dan nafsu itu. Buat apa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa membuat madorot, manfaat buat kita? Itulah kerugian manusia, dan sehingga akhirnya Allah katakan mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Kita adalah orang beriman yang harus bangga. Kita adalah orang yang memang ditakdirkan untuk menuhankan Allah, seharusnya bangga. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tidak perlu kamu bersedih hati. Tidak perlu bersedih hati. Dunia, kita boleh berada sisi yang sangat-sangat miris di bidang perekonomian. Tapi ketika kita dekat dengan Allah, dunia akan menjadi milik kita, akhirat pun juga akan menjadi milik kita. Karena semuanya adalah milik Allah. Sampai Nabi mengatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Sungguh aku telah melihat seorang lelaki mondar-mandir di dalam sorga, dikarenakan sebuah pohon qata'aha, ia memotongnya, min dhahrit thariq, dari tengah jalan yang selalu mengganggu, kana tu'dhi annas,
Ya, mengganggu manusia. Mondar-mandir saking takutnya. Inilah akhlak kepada Allah itu, adab kepada Allah itu. Sampai dia memotong pohon di tengah jalan aja masih khawatir. Karena jangan sampai dia memotong pohon itu menyebabkan terhalangnya dia masuk ke dalam surganya Allah. Kan nggak tahu Pak ya. Kezoliman yang kita lakukan itu mungkin kecil kelihatannya, tapi itu yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah. Di hadis Muslim yang lain, marrarajulun bigusni sajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang lelaki berjalan melewati ranting pohon yang berada di tengah jalan. Faqala, maka dia berkata, wallahi la anhayinna hada anil muslimin la yu'dhihim fa adkhilal jannah. Dia berkata, demi Allah, sungguh aku akan singkirkan ranting ini dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka, maka dia pun masuk surga dengan selamat. Bagaimana dengan kita dalam beradab ketika di jalan? Nabi mengatakan pula, siapa yang menyingkirkan duri di jalan, maka itu bagian dari keimanan. Apatah lagi yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ikhwatu iman. Kitab Bulughul Maram, karya Imam Ibnu Hajar Asqalani, di kitab yang terakhirnya, ikhwatu iman. Ya, Kitabul Jami. Kitabul Jami. Perkumpulan, kelengkapan yang membahas terkait dengan adab, itu pada bab pertama. Dan kita sudah masuk ke hadis yang ke-13. Masih seperti yang kemarin terkait dengan sendal yang kita pakai. Begitu sangat mulianya Islam, sendal aja diberikan pelajaran bagaimana menggunakan sendal itu yang baik, yang bagus. Kan kadang-kadang kita kalau pakai sendal itu seenaknya kita. Dalam hadis yang ke-13 ini Nabi katakan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wailun inhuma jami'an au liyaqlahuma jami'an. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal, hendaklah dia memakai keduanya atau melepas keduanya. Satu sendal dilarang oleh Rasul. Jangan berjalan di atas sendal yang satu. Di atas sendal yang satu. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun ikhwatu iman, apakah cuma satu hadis ini? Tidak. Walaupun dalam hadis ini menyebutkan la yamshi, yang menunjukkan kepada tahrim, dilarang, ada hadis yang lain yang menyelisihi hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, rubbama inqata'a sis'ul Rasulullah famasya fin na'li wahida hatta yusliha. Pernah pada suatu ketika tali sandalnya Rasul itu terputus. Lalu beliau pun berjalan dengan memakai satu sandal sampai beliau memperbaikinya. Dengan adanya hadis ini menunjukkan bahwasannya Rasul pernah melakukan, sama dengan kemarin yang kita bahas tentang kencing. Ya, sedikit saya kupas tentang kencing kemarin, tentang buang air kecil. Ketika ada orang yang kencing berdiri, sampai orang mengatakan, antum salah. Rasul tidak pernah melakukan itu. Sunnahnya itu adalah duduk. Betul apa yang dikatakan itu. Tapi Rasul pernah berdiri, kata Ali radhiyallahu anhu. Maka kencing yang duduk itu tidak lagi menjadi kewajiban. Tapi kencing yang dengan duduk itu menjadi keutamaan. Sehingga boleh suatu waktu
Ketika kita tidak bisa dengan cara duduk, hanya dengan berdiri kita bisanya, maka kencing dengan berdiri itu dihukumi boleh. Yang kedua, kita pernah membahasnya terkait dengan makan di tempat pernikahan. Kita lihat, cuman 100 kursi kok disediakan di tempat pernikahan itu. Yang diundang 500 sampai 700. Yang datang itu Pak, kalau duduk semua enggak muat. Kenapa? Biasanya yang bikin acara itu punya kursi beda-beda. Yang sono VIP, yang sono 2 VIP. Oh no, enggak ada VIP-VIPan, terserah dia tuh. Meja makan tengah-tengah. Akhirnya apa? Orang makan itu dengan cara berdiri, dengan cara duduk, bahkan ada yang makan sambil berjalan. Karena saking banyak yang makanan, habis rendang, sop, habis sop, apa lagi? Itu baru makanan berat Pak, belum lagi baksonya, es campurnya, es lilinnya, somainya, macam-macam. Apakah mereka menjadi berdosa? Tidak. Yang berdosa itu yang bikin acara. Yang berdosa itu yang bikin acara. Maka ketika para jamaah menginisiasi sendiri makan dengan cara duduk, maka yang bikin acara terlepas dari problem pahala itu Pak, problem dosa itu Pak. Kenapa? Karena diselamatkan. Ada lagi yang makan cuman berdiri aja sampai selesai. Boleh. Justru itu yang dianjurkan. Kalau memang tidak ada kursi, udah berdiri saja diam, makan. Jangan jalan-jalan. Karena yang jalan-jalan itu kambing, Pak. Yang jalan-jalan itu kambing. Dan kita nggak boleh menyamakan makan diri kita dengan makan kambing. Itu namanya tasyabbuh. Nggak boleh. Boleh Pak makan berdiri ketika tidak ada tempat untuk makan, boleh. Tapi tidak jalan-jalan. Nah ini Pak, apalagi kalau kita makan pakai duduk jongkok. Orang pada bilang mau berak kamu. Kan begitu Pak. Mau nggak mau kan Pak. Ada yang duduk langsung lesehan ke bawah. Akhirnya yang punya acara selamat. Maka memakai dengan sendal satu ini bukan berarti hukumnya haram, mutlak, tidak. Dengan adanya hadis Tirmidzi tadi, maka hukum memakai sendal satu itu makruh. Kenapa makruh? Kenapa dibenci? Karena itu bagian daripada ketidaksempurnaan, sedangkan Allah menciptakan kita dengan sempurna. Kedua, Allah menginginkan keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau pakai sendal satu, indah apa enggak? Ketiga, Allah mengharamkan kita menjolimi diri kita sendiri. Orang yang memakai satu sendal itu sama saja menjolimi dirinya sendiri. Karena jalannya tidak seimbang. Sedangkan Allah menciptakan kaki kita dengan seimbang. Berjalan nikmat. Maka oleh karena itu waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang kedua tadi, Imam Tirmidzi rahimahullah mengatakan bahwa Rasul itu, ini riwayatnya Imam Tirmidzi, dia pernah menggunakan satu sendal, tapi karena rusak satu. Kedua, tidak selamanya Rasul menggunakan satu sendal, melainkan dia sambil merapikan, memperbaiki sendal yang rusak tadi. Nah, berarti kalau sudah baik, jangan pakai satu, Pak. Jangan pakai satu. Nanti mungkin ada pertanyaan, Ustadz bagaimana dengan sendal yang beda warna? Kan kayak sekarang kan sendal, ada yang hitam sebelah, ada yang merah sebelah. Iya, Pak? Nah, boleh apa tidak itu? Boleh apa tidak, Pak? Boleh apa tidak, Pak? Kalau warnanya beda, yang kanan merah, yang kiri hitam, boleh apa beda Pak? Boleh Pak? Boleh Pak. Yang dilarang itu adalah memakai sendal yang sama bentuknya.
Ini sendal yang kiri, yang kanan itu Pak, sama juga kayak yang kiri, itu nggak boleh. Kalau masalah warna nggak jadi soal, satu merah, satu hitam, tapi menyerupai kaki yang berbeda itu, kanan dan kiri, itu tidak jadi masalah. Warna itu Pak, tidak haram. Yang haram itu yang sama-sama Pak, kiri-kiri semua dipakainya. Itu nggak boleh Pak. Bapak kalau pakai yang kiri-kiri semua, sakit nggak kakinya Pak? Dan kaki juga nggak masuk, nggak enak Pak. Ini adab memakai sendal yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kalau kita melihat seperti ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, begitu Allah menginginkan kita itu dalam keadaan tenang. Pakai sendal aja nggak boleh menyakiti diri, pakai sepatu nggak boleh menyakiti diri, pakai baju nggak boleh menyakiti diri. Solat Pak, Rasul sampai menyebutkan kalau memang tidak bisa melakukan solat dengan cara berdiri, silakan duduk. Dan itu juga ada dalam ayat Al-Quran sebagai rukhsah. Bagi mereka yang tidak mampu berdiri, silakan duduk ketika solat. Jangan memaksakan diri untuk berdiri, sedangkan dia berdiri akan menyebabkan rusak solatnya dia. Apa Nabi pernah solat duduk karena capek? Pernah. Setelah selesai perang Uhud, Nabi balik solat zuhur Pak. Ketika solat zuhur, Nabi solat sambil duduk. Nabi solat sambil duduk. Boleh. Apa Nabi nggak bisa berdiri? Bisa berdiri. Tapi karena Nabi dalam keadaan capek, letih. Tapi jangan memudahkan yang mudah. Dikit-dikit duduk, dikit-dikit duduk. Kok duduk dikit-dikit? Oh katanya boleh sholat sambil duduk. Ya sudah duduk terus. Nggak boleh begitu Pak. Lebih utama berdiri ketimbang duduk. Namun ketika merasa diri tidak mampu berdiri, silakan duduk. Kenapa? Kalau kita dalam keadaan capek Pak, lalu kemudian kita sholat, bisakah sholat itu menjadi khusyuk? Bisakah sholat itu menjadi tumak ninah? Sedangkan khusyuk dan tumak ninah itu yang paling diperlukan ketika sholat. Ya Pak, apalagi ini sendal Pak, ini adab Pak ya, dilihat orang gak enak Pak. Ini sholat, sampai sholat seperti itu. Nah ini ikhwat iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkait dengan kandungan hadis tadi, yaitu hadis la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liya'lahuma jami'an. Pertama, Islam adalah agama sempurna dan selalu mendorong umatnya untuk meraih kesempurnaan. Meraih kesempurnaan. Kita ini belum sempurna Pak salat itu, kita menuju sempurna. Berusaha menjadi orang sempurna. Kita sholat ini bukan langsung jadi suci Pak. Kita sedang berusaha menjadi orang itu. Orang yang baik. Bukan habis sholat itu, oh dosa saya langsung diampuni. Iya, betul dosa langsung diampuni. Tapi keluar dari masjid ini, itu bisa hilang semua tuh dosa Pak. Untung aja ini maghrib Pak. Maghrib, jalan bambu wulung. Masih aman Pak. Coba Bapak ke sana kanan, terus lurus kanan Pak. Sampai dengan masuk pintu 2 AL Pak. Kan ramai di situ ada pasar Pak. Ada ramai pasar Pak ya, pasar malam di situ Pak. Yang jual macam-macam Pak, pakaiannya kayak gimana? Omongannya macam-macam Pak. Apa cuma di situ? Enggak juga Pak. Jalan Hankam, belok bawah tuh Pak. Jalan saya tuh sampai ke Lubang Buaya Pak. Al-Baido itu Pak. Kok hafal aja? Ya hafal Pak, karena suka belanja. Suka jajan juga Pak. Yang namanya punya anak, punya istri, minta jajan kan. Makan di sana Bi, ayo kita makan. Sampai di sana lihat, oh kayak begini. Ya udah beli, bawa pulang ke rumah. Karena kadang-kadang kita mendengar omongan Pak. Omongan itu Pak. Nggak enak. Memang nggak berdosa Pak kitanya Pak. Tapi rasanya kagak enak Pak. Omongan-omongan. Lo mau beli apa goblok? Kan kagak enak Pak. Masa orang beli goblok? Pernah dengar begitu Pak? Pernah Pak? Datang beli pakai ngomong begitu.
Kadang-kadang Pak, binatang-binatang dipakai juga pas waktu beli Pak. Apa itu beradab Pak? Apakah itu yang diajarkan oleh Islam dalam bersosial? Dalam bersosial Pak? Enggak ada Pak. Datang, Assalamualaikum. Enggak ada yang salam Pak, coba cek Pak. Saya pernah Pak, masuk ke dalam tenda pecel lele. Pas pojok Pak, yang bawah jalan Hankam itu Pak. Yang depan para Madinah. Kan ada itu Pak ya, ada gedung di situ, ada pecel lele malam tuh, ada di situ Pak seafood itu Pak. Saya masuk Pak, Assalamualaikum, tengok semua, bukannya jawab malah nengok. Dikiranya mungkin ini bukan masjid, ini bukan musola, ini bukan rumah Bang, ini tempat makan Bang, kamu ngucap salam. Mohon maaf, hadis pertama yang kita pernah pelajari Pak ya, di kitab yang sama. Idza lakitahu fasallim alaihi. Satu. Yang kedua, di hadis yang lain, afsus salam, sebarkan salam. Jadi yang jadi kebiasaan kita itu adalah adab yang tidak bagus, adab yang tidak baik. Apalagi terkait dengan sendal ini Pak. Pertemuan aja kita malas ngucapin salam tuh Pak. Izin bertanya ya, para hadirin. Kalau masuk masjid itu ngucap salam apa cuma baca doa? Saya tanya, ngucap salam ada nggak masuk masjid? Pernah nggak dengar? Padahal Nabi mengajarkan masuk masjid ucap salam dan juga doa. Masuk Pak, ucap saya salam Pak, setiap kali masuk Pak saya salam Pak. Jangankan di sini Al-Hadi, Nurul Iman, mana aja masjidnya saya salam Pak. Masjid di Kopti Pak, Darussalam, saya masuk Pak, Assalamualaikum, jamaah pada nengok, Waalaikumsalam. Karena mereka masuk masjid taunya cuma satu, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Padahal kita mesti juga ngucapin salam, itu adab masuk masjid. Masuk rumah pribadi, ucap salam gak Pak? Banyak yang gak ngucap salam, cuma cek selesai. Padahal anjurannya dalam beradab itu ketika masuk rumah sendiri ucap salam. Kenapa kata Rasul ucap salam? Supaya setan yang bersama kamu dari luar itu tidak ikut bareng bersama kamu. Ketika ngucapin salam masuk ke dalam, setan itu mulai berpikir dan mulai mengatakan malam ini tidak ada tempat tidur buat kita. Dia keluar dari rumah itu. Dia keluar. Nah ini ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam mengajarkan kesempurnaan. Kemudian yang kedua, dari larangan yang dikatakan oleh Rasul tadi, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Para ulama sudah menyebutkan tentang itu dan mengatakan bahwasannya hukumnya pakai sendal satu selama rusak itu makruh. Kecuali kalau sengaja kita itu pakai satu aja, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Di dalam kitab Al-Furu dinyatakan makruh hukumnya berjalan dengan satu sendal tanpa ada alasan. Imam Ahmad bin Hambal mendasarkan pendapat mazhabnya dengan riwayat ini tanpa pengecualian meskipun hanya beberapa langkah. Tuh Pak, Imam Ahmad itu Pak, saking takutnya Pak. Imam Ahmad itu ahli hadis. Sampai dia bilang, saya nggak berani selangkah pun untuk menggunakan satu sendal, nggak berani, takut dosa. Kalau kita berani Pak ya. Imam Ahmad Pak, sampai dimimpikan oleh orang Pak, ingin berjumpa. Padahal Imam Ahmad itu sendiri di situ. Tukang roti Pak, saban hari dia berdoa Pak sambil bikin roti. Ya Allah, jumpakan saya dengan Ahmad bin Hambal, jumpakan saya. Takdir Allah, melalui malam itu, dia buka malam sampai jam 10, itu tukang roti. Tiba-tiba ada orang musafir lewat dukannya. Kemudian minta izin, boleh nggak saya nginap di sini? Boleh nggak saya makan roti? Oh boleh Tuhan, silakan. Ketika Imam Ahmad bin Hambal lagi tidur,
Imam Ahmad kaget. Itu orang mukul roti, Pak. Pak. Ya Rahman, alkini bi Imam Ahmad bin Hanbal. Alkini ya Rahman, alkini. Imam Ahmad menangis. Mohon maaf Tuan, Anda sedang berdoa apa? Saya udah berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah mudah-mudahan dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad kaget. Apa gerangan yang membuat Anda sampai berdoa demikian? Saya ingin bertemu. Saya ingin berjumpa. Saya ingin mendapatkan ilmu darinya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, sungguh Allah sudah mentakdirkan dirimu dengan aku. Aku Ahmad bin Hanbal. Doa diijabah oleh Allah, Pak. Kesungguhan seseorang yang membuat dia diijabah Allah doanya. Perjalanan yang lurus, yang istiqamah membuat Allah mengijabah doanya. Nabi Zakaria sekian tahun tidak punya anak. Sampai punya anak sama dengan usianya Nabi Ibrahim ketika dengan Siti Sarah. Ibrahim dengan Siti Sarah baru punya anak setelah Siti Hajar melahirkan, Pak. Lama, Pak. Siti Sarah itu istri pertamanya, Pak. Ada yang menyebutkan usia 60. Siti Sarah itu baru punya anak yang namanya Ishak. Nabi Zakaria juga sama. Usia seperti itu baru mendapatkan yang namanya Yahya. Apa pujian Allah terhadap Nabi Zakaria? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Nabi Zakaria dan istrinya adalah orang-orang yang bersegera dalam kebajikan. Yang bersegera dalam kebajikan saja, Pak. Enggak langsung Allah kabulkan doanya. Apakah cuma itu yusari'una fil khairat? Enggak, Pak. Ternyata Nabi Zakaria dan istrinya dikatakan oleh Allah, wa yad'unana raghaban wa rahban. Zakaria dan istrinya kalau berdoa kepada kami raghaban wa rahban. Apa raghaban itu? Penuh harap. Itu raghaban, Mbak. Rahban cemas. Harap kepada Allah dikabulkan agar diberikan momongan, cemas kalau doanya tidak diijabah. Sehingga ketika doa wa kanu lana khasiin. Zakaria dan istrinya termasuk orang-orang yang husu kalau udah doa, Pak. Kita kalau doa cuma sebatas doa kan? Kita akan husu dalam berdoa ketika kita sudah punya apa, Pak? Musibah. Ketika kita lagi punya uzur, pingin dapat sesuatu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan arisan saya dapat, ya Allah. Nah, itu malam itu doa itu. Ketika besok udah jatuh tempo kredit, itu malam itu berdoa, Pak. Ya Rahman, ya Rahim, temukan saya dengan orang yang bantu, ya Allah. Duit buat bayar kredit belum ada, ya Allah. Motor mau dibayar, ya Allah. Itu doanya tuh, subhanallah. Tapi coba udah dibayar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selesai. Ada enggak rasa tadi berharap itu? Ada enggak rasa cemas, takut tidak diijabah Allah? Enggak ada, Pak. Seorang laki-laki ditinggal sama istrinya. Apa salah saya, ya Allah? Kok nanya sama Allah? Seharusnya nanya sama diri sendiri. Seorang istri menangis. Kenapa suami saya menceraikan saya? Apa salah saya? Jangan tanya sama Allah, tanya sama dirimu sendiri. Nabi Zakaria enggak pernah, Pak, ke sana. Nabi Zakaria selalu mawas diri. Apa yang membuat Allah tidak mengijabah? Mungkinkah saya termasuk orang yang malas? Mungkinkah saya termasuk orang yang lalai? Itu Nabi Zakaria, Pak. Kalau kita nggak mikir, Pak, yang penting sholat, yang penting ngaji, yang penting kita udah melakukan, sabodo teuing. Betul, Pak, ya? Kalau udah macam seperti itu rogoban walohban nggak, Pak? Nggak termasuk itu, Pak. Nah, ini ikhwat iman. Makanya sekelumit cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal itu. Beliau, Pak, cerita yang kedua. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya, dagang di pasar. Pulang, ya bapakku, aku bawa makanan buatmu. Ini dari hasil keringat aku sendiri. Apa jawab Imam Ahmad?
makanlah buat dirimu, aku makan dari tanganku sendiri. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, Pak. Dia khawatir masuk ke perutnya itu yang subhat. Kalau kita nggak mikir, Pak. Yang penting makan kalau kita, Pak. Yang penting makan, Pak. Lebih baik lapar, Imam Ahmad, Pak. Saking takut. Kenapa? Karena kalau masuk ke perut makanan yang haram, nggak cuma doa yang tidak diijabah Allah, tapi itu yang akan menjadi penyebab kita dibakar oleh api neraka. Karena ada bahan bakarnya. Fattakun narallati waquduhan nas wal kijarah uiddat lil kafirin. Al-Baqarah ayat 24. Hendaklah kamu takut kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, diperuntukkan orang-orang kafir. Kenapa neraka membakar kita, Pak? Imam Malik menyampaikan, kira-kira air itu bisa dibakar enggak? Muridnya menjawab, enggak. Kalau di air itu ada minyak, kebakar enggak? Kebakar. Kira-kira yang dibakar api minyak apa air? Minyak apa air, Pak? Minyak, Pak. Kalau ada barang yang haram di diri kita, Pak, kira-kira api neraka bakar yang mana, Pak? Bakar yang mana, Pak? Itu, Pak. Itu, Pak. Terakhir, waktu iman terakhir. Yang ketiga, menurut Al-Khattabi, hikmah dari adanya larangan ini, yaitu pemakaian sendal memang untuk melindungi kaki dari mara bahaya yang terdapat di permukaan tanah, semisal duri ataupun yang lainnya. Jika seseorang berjalan hanya memakai satu sendal untuk melindungi satu kakinya, maka kaki yang lain pun otomatis membutuhkan sendal. Memakai satu sendal justru merusak keseimbangan berjalan. Merusak keseimbangan berjalan berarti kita sedang menjolimi diri kita. Sedangkan Allah melarang kita untuk menjolimi diri kita sendiri. Nah, ini ikhwat iman sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berfaedah terkait dengan hadis yang ke-13, bahwasannya kita itu tidak dianjurkan atau hukumnya makruh menggunakan sendal satu dalam berjalan. Asalnya haram, namun ketika ada hadis yang lain itu menjadi qarinah perubahan hukum. Maka dari hal itu waktu iman, kita coba adab ini yang terbaik agar supaya bisa menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan kepada ikhwatu iman. Silakan, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada kejadian yang kisah nyata begitu ya. Ada teman tuh waktu itu umroh. Beliau sendalnya kan nggak tahu apa gitu, pas dia keluar itu nggak ada di posisi yang dia taruh. Iya. Cuman mungkin situasi lagi panas. Karena memang nggak ada, dia lihat toko itu kan mungkin nyebrang gitu ya. Iya. Itu dia jalan, tapi apa yang terjadi, kakinya itu kan Melepuh. iya. 2 bulan itu nggak bisa pakai sendal, nggak bisa pakai jalan. Iya. Itu harusnya seperti apa kalau kejadian seperti itu? Kejadian kalau itu kan tadi katakan atau dilepas, itu dilepas kondisinya seperti itu. Iya. Iya. Ini masuk di zaman modern, Pak ya. Zaman yang dimana jalan itu kalau nggak di beton, di aspal. Kan gitu, Pak ya. Jangankan kita, Pak ya, binatang aja udah bingung itu mau lihatnya. Aspal itu kalau udah kena sinar matahari panas, Pak.
Nah, panas. Pesan saya cuma satu Pak, bagi yang mau pergi umroh. Satu, kalau masalah sendal, bawa kantong kresek Pak, masukin. Jangan coba-coba simpan di luar. Nanti akan pindah sendiri Pak. Ini pesan saya buat jamaah saya sendiri juga yang umroh bareng saya. Saya bilang tolong bawa kresek, kalau nggak bawa body bag itu, ya, biar masukin ke dalam. Masuk nggak apa-apa Pak, bawa masuk kresek Pak, bawa ke tempat sholat. Itu lebih baik. Karena terus terang aja, Bapak masuk pintu mana, keluarnya pintu mana juga nggak tahu itu Pak. Nah, itu masuk pintu mana, keluar pintu kita nggak tahu Pak. Itu udah lupa Pak, karena orang banyak. Udah orang banyak, jauh Pak pintunya Pak, muternya Pak. Belum lagi sekarang Pak Masjidil Haram itu berapa lantai Pak? Ke bawah. Orang mau wudhu aja Pak, Bapak kentut di atas, turun cari air wudhu. Insya Allah udah dua kali sholat di atas Pak, baru Bapak bisa dapat. Semakin jauh Pak. Nah, maka berhati-hatilah untuk makan. Jangan sampai memakan sesuatu yang menyebabkan apa? Perut itu jadi mules terus. Pingin buang air besar lah, pingin kentut lah. Ya. Kadang-kadang kita pergi umroh itu bukan pergi umroh. Pergi jalan-jalan. Bukan mau ibadah kadang-kadang. Malam-malam begini Pak, habis isya itu pada mojok, pegang rokok itu Pak. Orang Arab kan tahu sendiri. Haram. Malah ditanyain dalil sama orang Indonesia. Ainad dalil? Hal hunaka dalil li tahrimil syurb ad-duhan? Orang Arab yang enggak mau jawab. Orang ini enggak punya adab, karena bicaranya adab. Orang Indonesia banyak Pak, pinggir-pinggir pada ngerokok Pak. Bagi pergi umroh coba aja lihat Pak. Orang Indonesia itu sama orang Afrika. Nah, ini ikhwati iman yang dirahmati Allah SWT. Pesan saya Pak, lain kali kalau pergi umroh bawa kresek Pak. Nah, yang kedua, jika kaki memang sudah melepuh, dan tentu mau pakai sandal lagi kan nggak bisa, gitu Pak ya. Nah, boleh nggak dia dengan seperti itu jalan? Boleh Pak, silakan. Kedua, kalau yang melepuh itu cuma satu, ya Pak, yang satu cuma yang lepuh, ini kan darurat. Dalam kaidah fikih itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Disebabkan karena darurat, maka sesuatu yang diharamkan tadi boleh Pak. Atau kalau mau pakai ayat Al-Qur'annya itu ada di Al-Qur'an. Itu terkait dengan makanan yang haram tapi. Ya, innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ada kalimat famanitturra ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah Pak. Kalau dalam keadaan darurat, sesuatu yang haram itu boleh dimakan, tetapi syaratnya dua. Ghairu bagin wala adin. Tidak berlebihan di dalam keharamannya dan tidak membuat dosa. Itu Pak. Jadi makan daging babi tadi cuman ya sebatas untuk ganjel, itu boleh. Kalau kagak ada Pak, tapi kalau ada mendingan yang lain Pak daripada daging babi gitu Pak. Apalagi ini masalah adab, masalah sendal. Kalau masalah sendal masih bisa ringan Pak, masih ringan Pak. Nah, jadi hukum itu terkadang Pak, yang wajib bisa jadi tidak wajib. Saya kasih contoh, saum Ramadan itu wajib nggak Pak? Wajib nggak Pak? Wajib bagi siapa? Wajib bagi siapa? Yang mampu. Bagi semua muslim. Iya Pak, betul. Tetapi bagi orang yang sakit boleh nggak? Boleh? Enggak Pak, nggak dianjurkan. Orang yang sakit nggak dianjurkan, orang yang musafir nggak dianjurkan. Baca ayat Al-Qur'annya. Ya Pak ya? Kalau dalam keadaan sakit, kalau dalam keadaan safar, maka dia dibolehkan untuk buka. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhur. Kewajiban dia adalah menggantinya di lain hari, bukan kewajiban hari itu.
Sama dengan sholat Pak. Sholat 5 waktu itu fardu nggak? Wajib nggak? Wajib. Ketika ada uzur boleh nggak diundur dulu sholatnya? Boleh nggak Pak? Mulai bingung nih. Boleh Pak. Ada pekerjaan yang kalau ditinggalkan itu Pak bisa membahayakan Pak. Maka sholat fardunya mundur Pak, boleh. Apakah memang ada dalilnya? Ada Pak. Hadis riwayat Imam Muslim Pak. Ketika lagi taklim begini, Nabi sholat isanya undur Pak. Karena harus diselesaikan. Kalau enggak, banyak jamaah yang gak ngerti nanti Pak. Ingat Pak, lebih utama mana? Sholat apa ilmu? Lebih utama mana? Sholat apa ilmu? Sholat apa ilmu? Sholat. Ilmu Pak. Di mana-mana sholat itu kalau nggak ada ilmunya, bisa nggak? Kalau nggak ngerti tata cara sholat, bisa nggak Pak? Syarat sahnya sholat, kalau nggak ngerti ilmunya gimana? Apa sembarangan? Jelas Pak? Makanya oleh Allah dalam Al-Quran Pak, yang disuruh ilmu dulu, baru yang lain. Nah ini waktu iman. Kembali ke tadi Pak, pertanyaan Pak ya. Jadi pesan saja nanti kalau pergi umroh lagi Pak, jangan lagi simpan sandal sembarangan. Bagi bapak-bapak yang pergi umroh, mudah-mudahan saya doakan Pak, yang hadir malam hari ini Bapak dan Ibu, tiba-tiba November ini Allah kasih rezeki. Ya Pak ya, ada yang bayarin. Ternyata pergi umroh, ingat baik-baik Pak, bawa kresek, nggak usah malu, masukin tuh sandal di kresek, lebih baik daripada hilang. Jadi nggak cuma di Indonesia Pak, di sana juga bisa geser Pak. Terima kasih para hadirin, mohon maaf sudah mengambil waktunya lebih dari beberapa menit. Tentunya hal ini perlu dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan di lain waktu kita bersua kembali. Dan saya selalu berdoa, mudah-mudahan para jamaah sekalian Allah limpahkan rahmat, hidayah dan inayah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak yang soleh solihah, istri soleh, suami solih. Ya Pak ya, insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.